sehat untuk kita semua. Dan kesempatan ini mohon izin Pak Dr. Ahmad, ya saya menyampaikan sekilas, ya sekilas saja tentang growth mindset ini, karena lengkapnya tentunya nanti Pak Dr. Ahmad yang akan menyampaikan, ya. Baik, tema yang saya angkat dalam kegiatan ini adalah peran penting memiliki growth mindset dalam era disrupsi dan globalisasi. Mulai dari pertama, what is growth mindset? Ya, itu apa? Ya, bahwa pola pikir seseorang itu adalah untuk memahami kemampuan atau bakat. Jadi seseorang yang berusaha untuk mengembangkan pola pikirnya, ya tentunya yang bersangkutan akan berpikir bahwa kemampuan atau bakat itu ya memang harus dimunculkan. Ya. Siapa yang memunculkannya? Ya tentunya diri sendiri, karena yang tahu tentang diri sendiri ya tentunya orang yang mengembangkan mindset tersebut. Yang kedua, pola pikir untuk terus belajar dan memahami dunia. Jadi orang yang pola pikirnya berkembang terus, ya, yang dipikirkan bukan hanya diri sendiri, ataupun memikirkan hanya lingkungan kecilnya, tapi akan terus memahami situasi dan kondisi, ya, memahami tentang apa yang terjadi di belahan dunia. Ya, karena pengetahuan itu tidak berhenti ya di mana kita tinggal. Ya, kita terus belajar ya. Karena dengan perubahan zaman maka akan banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Ya, dapat dibayangkan ketika pola pikir kita, mindset kita tidak dikembangkan, apa yang terjadi? Ya, bahwa pengetahuan kita stagnan. Ya, hanya untuk hal-hal yang diketahui saat itu saja. Ya, padahal teknologi berkembang terus, ya. Nah, jadi pola pikir untuk terus belajar dan memahami dunia ini terus dikembangkan. Selanjutnya bahwa kemampuan dan bakat tersebut dapat terus berkembang dengan kerja keras dan dedikasi. Bahwa ketika mindset kita atau pola pikir kita ingin maju, harus ada upaya. Ya, harus ada upaya keras, ada kerja keras, dan tentunya kita juga harus punya dedikasi yang tinggi. Ya, sehingga orang-orang di sekitar kita ya bisa memahami, bisa mengetahui apa kemampuan kita yang sebenarnya. Ya, apa yang bisa dimanfaatkan dari diri kita. Ya, karena pada prinsipnya semua orang memiliki pengetahuan. Tapi apakah pengetahuan yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri? Nah, orang yang memiliki mindset yang baik, ya tentunya selalu berpikir bahwa pengetahuan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi pasti berpikir bahwa harus bermanfaat untuk orang lain juga. Lanjut, bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki growth mindset. Ya, yang pertama tentunya cenderung ingin mendapatkan proses belajar yang bermakna. Semua orang mungkin pasti akan belajar, pasti akan memahami apapun yang ingin diketahui. Tapi apakah nantinya akan bermanfaat, bermakna? Ya, tentunya akan berbeda setiap orang. Nah, dalam ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset, ya tentunya berpikirnya adalah apa makna dari belajar yang sudah kita laksanakan, ya bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun.
apakah bermakna atau tidak, ya. Jadi orang yang selalu ingin mengembangkan pola pikirnya cenderung ingin mendapatkan proses belajar yang bermanfaat, bermakna tentunya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi bahwa nanti lengkapnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Pak Dr. Ahmad Hidayat, yang memang beliaulah yang pakarnya gitu ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan mindset. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Indra Adi Budiman MPD sebagai Dekan FKIP Universitas Majalengka yang sudah memberikan keynote speech-nya ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang growth mindset ya, atau dengan pola pikir yang berkembang. Oke, baik, seperti yang Bapak Indra sampaikan tadi ya Pak ya, salah satu cara untuk melatih pola pikir positif adalah dengan pola bahasa ya. Alhamdulillah dengan sudah tertandatanganinya Language Center antara FKIP Universitas Majalengka dan NEC, maka ada beberapa program yang tersedia untuk dipilih ya, seperti TOEFL, TOEFL Test, TOEFL ITP, TOEFL Predictions, lalu program General English dan Conversation Class yang bisa dipilih dan diikuti ya di Language Center FKIP Universitas Majalengka. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang ingin atau tertarik untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya atau ingin mengetahui skor TOEFL-nya, silakan bergabung di Language Center FKIP Universitas Majalengka. Oke, baik. Untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Hidayat MMMA yang sudah berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat pagi Bapak Dr. Ahmad Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rahmat sudah bergabung bersama kami. Ya, kita semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak mengenai growth mindset, new result. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membaca CV Bapak sebentar ya Pak ya. Oke, di sini. Oke, Bapak Rahmat, beliau sudah menempuh pendidikannya di Doctor in Education Science di Universitas Islam Nusantara Bandung, lalu mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, LPMI, Teacher Training Program, PAD Program Germany, Certified F, TFL NCT, Western Australia, lalu juga Certified Instructor, BNSP, atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan beliau juga adalah seorang tokoh pendidikan berprestasi cemerlang ya dari Citra Profesi Indonesia. Dan juga Citra Pengusaha Muslim Indonesia tahun 2018, The Best Brand Education Excellent, dan juga juara 1 pengelola LKP terbaik se-DKI Jakarta pada tahun 2018. Dan juga International Mind Map Busan Leader, dan Certified Creativity and Innovation Tony Busan, UK, dan Certified Growth Mindset Coach 2021. Wah, luar biasa ya Pak Rahmat ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu ya yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat mengenai growth mindset. Oke, silakan Pak Rahmat, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen mendapatkan hasil yang bagus yang mungkin sekarang sedang menghadapi banyak masalah, di mana mulainya? Mindset. Dan ini ilmiah masalahnya gitu. Tahu nggak apa di balik mindset? Ternyata ada buku yang namanya Mindset karangan Profesor Carol Dweck dari Stanford University ya. Dia melakukan riset dari lebih dari 30 tahun, dan bukunya ini memang bestseller, bahkan direview oleh Bill Gates, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal duduk 1 jam, insya Allah akan saya review dan bagaimana kita kupas growth mindset ini secara baik dan utuh. Baik, teman-teman sekalian,
kita mulai. Ini introduction-nya, saya rasa cukup. Nomor 1, bahwa ya, apa moto dari growth mindset? Everyone can learn. Semua bisa belajar. Dan buku Growth Mindset Coach dikarang oleh Anne Brooks dan Henley Heather, ya, seorang guru, ya, di salah satu sekolah ternama, ya. Dia mencoba membuat cascade, ya, turunan dari buku mindset dalam bentuk pengajaran. Dan hari ini mungkin kebanyakan dari FKIP, tentu kita nanti pendekatannya akan pendekatan secara pengajaran, gitu ya. Bisa juga diterapkan di sekolah, bisa juga diterapkan di perusahaan, gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa meraih sertifikasi GMC semua. Jadi coach, gitu ya disebutnya. Jadi dosen itu nanti harus coach, guru itu harus coach. Apa bedanya guru dan coach? Nah, nanti akan saya kupas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, terima kasih. Luar biasa. Saya akan kupas lebih dalam apa yang disampaikan Bapak Dekan. Itu semuanya benar. Tadi ada beberapa kunci yang tadi Bapak Dekan sampaikan. Yang pertama, perubahan. Yang kedua, apa manfaat daripada mindset. Kemudian apa yang ada di dalam mindset. Apa hal-hal yang terkait dengan mindset. Nanti akan ada 5 area kunci yang saya kasih. Ya, nanti juga bagaimana mindset itu bukanlah sebuah sifat yang bisa tetap bahwa saya sudah growth mindset, enggak. Dia akan berubah, fix dan growth. Itu akan berubah. Bahkan ada tools-nya, Bapak Ibu sekalian, namanya Mindset Assessment Profile. Kalau perlu nanti seluruh mahasiswa Unma, dosen dites Mindset Assessment Profile. Ketika nanti seluruh dosennya memiliki growth mindset, insya Allah kita bisa tumbuh bareng. Gitu. Karena kalau ada yang fixed mindset, nah ini sulit sebuah organisasi ini bisa berjalan. Ketika perubahan begitu cepat dan perubahan di dalam begitu lambat, maka kehancuran akan dekat. Ya, mungkin selama pandemi 2 tahun ini kita mengalami 3 disrupsi besar. Apa disrupsi besar? Pertama, karena COVID-19. Nah, yang kedua, karena apa? Karena revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah millennial disruption. Nah, jadi tanpa disadari, ya, age of intelligence ini yang saya sampaikan, ini menjadi kunci bahwa organisasi akan tumbuh kalau tingkat intelijensi yang dasarnya adalah growth mindset ini dipelajari dengan utuh. Baik, mudah-mudahan nanti kita akan lanjut ya, growth mindset practitioner GMP ya. Jadi nanti ada levelisasinya, namanya growth mindset practitioner, kemudian growth mindset advanced practitioner, dan kemudian level berikutnya growth mindset coach. Ya, mudah-mudahan hari ini dapat introductions to growth mindset. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari changing world. Ya. Nah, ini salah satu kuncinya sambil memperkenalkan ini sih. Ini di Jalan Utan Kayu, Bapak. Kalau ke Jakarta, mampir saja ke NEC. Jalannya sangat strategis lokasinya, dekat tol Jalan Ahmad Yani, Jakarta. Nah, when the change on the outside exit, then the change on the inside the end is near. Perubahan itu cepat banget, Bapak Ibu. Tiba-tiba ya terjadi disrupsi. Apa tuh disrupsi? Yang membuat atau sesuatu yang lama tiba-tiba tidak relevan. Indikatornya kalau kampus mahasiswa mulai sedikit, kalau kursus mungkin peminat kursusnya mulai jarang, guru-guru sudah mulai males-malesan, nggak mau belajar, nggak ada semangat, bingung, desperate, putus asa, ya, bingung harus ngapain gitu ya. Maka kuncinya adalah 3 sebenarnya. Pertama mindset, yang kedua skill set, yang kedua skill set, yang ketiga adalah tool set. Nah, kita ngelihat bahwa kalau di perubahan di luar begitu cepat dan perubahan di dalam diri kita lambat, maka kehancuran akan dekat. Nah, NEC salah satunya alhamdulillah sudah melakukan banyak inovasi, kita juga melakukan online, hybrid, dan juga ini tentu dilakukan oleh Universitas Majalengka. Nah, yang paling penting
Itu perubahan tools. Mindset ini sangat sulit gitu ya. Dan kita harus tahu apa sih di dalam atau inside mindset. Makanya kita akan kupas. Kenapa? Karena di luar itu kita sedang menghadapi yang namanya ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu semua ya, ini VUCA. Volatility, gonjang-ganjing, uncertainty, nggak ada yang pasti. Konsumen makin kompleks, mahasiswa makin kompleks. Tadi disrupsi pandemi, disrupsi milenial. Bahkan saya tanya Pak Dekan di UI mau offline, ya Pak Rektor memberikan pengumuman melakukan voting, tahu di atas 50% mahasiswa lebih cenderung online. Gitu. Ini membuktikan bahwa ini sudah memunculkan kebiasaan baru. Nah, inilah disrupsi milenial. Mereka sudah nyaman, mungkin juga mahasiswa sudah nyaman, atau dosen juga udah mulai mager. Kayaknya enakan di rumah, ya. Habis ngajar udah langsung ngopi, begitu, ya. Dan ini memunculkan kebiasaan baru, gitu. Nah, bagaimana dengan hibrid dan seterusnya? Jadi teman-teman sekalian, ini tantangan kita. Yang kedua, 21st century, ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ya Social 5.0. Yang paling penting adalah bagaimana perubahan itu terjadi, kita tidak tergilas. Ya. Perubahan itu terjadi, kita tidak mundur. Perubahan itu terjadi, kita beradaptasi dengan new version of me, versi baru dari diri kita. Nah, inilah yang disebut disrupsi, Bapak Ibu. Ketika orang melakukan inovasi kecil, tambah inovasi A ditambah B, B ditambah C, tiba-tiba ada inovasi yang membuat yang lain tidak relevan. Terjadi disrupsi. Tidak menggunakan cara-cara lama. Ketika sebuah armada transportasi harus memiliki motor, mobil, dan perangkat yang sangat mahal, tiba-tiba ada aplikasi, ya, nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi valuasinya besar. Perusahaan hotel, ya harusnya dia memiliki hotel yang banyak. Ada perusahaan hotel tidak memiliki hotel, tapi valuasinya sangat tinggi. Muncullah Traveloka, muncullah Lazada. Sekarang banyak lagi Open University, ada blended learning. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Apakah kita takut? Kita hadapi. Dengan apa? Mindset. Mindsetnya kita ubah, bahwa ketika mereka berubah, saya pun berubah. Jadi banyak SDM-nya masih di sini, Bapak Ibu sekalian. Padahal SDM kita harusnya juga harus mengikuti ranah ini. Makanya ketika mungkin universitas bikin kebijakan, gunakan aplikasi, gunakan cara-cara baru, gunakan RPP baru. Saya yakin tidak seluruh dosen, tidak seluruh siswa itu akan menerima. Ada yang disebut dengan constraint based thinking, CBT, dia akan melihat segala sesuatu itu susahnya. Ada yang OBT, ini cara baru. Ini adalah metode baru. Dengan saya belajar ini, saya akan meningkat. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ditemukan oleh dua tipikal manusia, fixed dan growth. Jadi ini pilihan. Ketika fixed mindset, dia akan merasa terkunci. Saya nggak bisa berkembang, ya. Saya sulit untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi kalau grow, ya, dia akan suka dengan cara-cara yang baru. Dia suka dengan metode-metode yang baru. Mereka suka dengan informasi-informasi yang baru. Mudah-mudahan yang hadir di sini ya lebih cenderung kepada sesuatu yang berbau growth mindset. Why with growth mindset? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, kita berusaha, kita berada dalam usaha untuk mengubah kehidupan anak didik kita. Kalau kita sebagai guru, karyawan kita, anak kita, kita mengubah kehidupannya dengan cara apa? Kita kembangkan mindset-nya. Kita intervensi mindset-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini paket-paketnya Bapak Ibu. Mulai dari modul 1, modul 12. Alhamdulillah saya sudah punya modul ini semua. Ya, mulai dari
teaching is a practice. Mengajar adalah praktek dan bukan kesempurnaan. Nah, ini pendekatan untuk bagaimana mengajar itu bukan sesuatu hal yang kaku, rigid. Nah, yang kedua, inilah pendekatan bahwa anak-anak didik kita ini ya semua bisa belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di modul 3 kita belajar tentang brain. Nanti saya akan bahas juga ya di webinar kali ini tentang brain is like a muscle. Nah, inilah landasan growth mindset dari segi neuroscience, bahwa otak itu seperti otot. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya neuroplasticity, kemampuan otak untuk berkembang. Bagaimana mengintervensi supaya otak itu berkembang? Tadi Pak Dekan bilang, dikasih tantangan, challenge. Disitulah sinap akan bekerja. Nah, kita harus tahu itu sebagai guru, ya, bahwa neuroscience dalam pendidikan ini sangat penting. Di bab 4 kita banyak belajar tentang bagaimana menciptakan sebuah komunitas. Di modul 5 kita belajar bagaimana anak-anak didik kita terbiasa menerima tantangan, bagaimana kita merespon tantangan itu, dan bagaimana kita melatih anak-anak menghadapi tantangan itu. Nah, nanti bagaimana clear-nya, bagaimana intervensinya kita bahas. Modul 6 kita belajar tentang bagaimana anak-anak tuh bisa menerima masukan, nggak baperan gitu ya. Dan juga saya masukkan 3 buku penting, salah satunya Grit, nanti saya akan bahas sedikit, dan juga landasan ilmiah dari pakar harapan dan juga pakar dari penelitian 10.000 jam Bapak Endler Erickson. Dan bagaimana juga melatih rasa ketika anak itu bersalah. Nah, dan juga bagaimana mengungkapkan kata-kata word praise yang benar, bahwa pendekatan kata-kata ini yang tadi Bapak Dekan katakan praise, memuji, ini nggak boleh sembarangan. Ya, kalau bilang belum tahu atau tidak tahu, makanya disinilah kita nanti akan tekankan the power of yet, pentingnya kata belum. Nah, bagaimana nanti bimbingan skripsi itu dosen juga bisa menggunakan kata-kata frase yang membuat mahasiswa justru akan lebih semangat mengerjakan skripsi, bukan patah semangat. Atau juga ketika sidang, gimana sidang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat para peserta sidang, bukan hal yang menakutkan, yang justru nanti membuat para peserta sidang, anak didik, karyawan kita justru akan lebih semangat untuk menerima tantangan-tantangan berikutnya, dan dia akan sukses dalam kehidupannya. Nah, juga dimasukkan I got this, bagaimana seni menerima dan tentunya renewal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini 12 modul dan mudah-mudahan ini memberikan kita motivasi. Latar belakangnya apa Bapak Ibu? Inilah hasil dari program International Assessment Internasional PISA. Indonesia ada di bawah, ini lihat ya, mohon maaf kurang keren ya, di bawah Malaysia, di bawah Hong Kong, di bawah Rumania, Brunei Darussalam ya, dalam ukuran International Student Assessment. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa di balik penilaian dari program International Student Assessment? Ayo kita bahas sama-sama. Di tingkat inovasi, Indonesia juga sangat rendah. Kita di bawah Brunei, di bawah Filipina, bahkan kita di bawah Vietnam. Ini tahun 2019. Ternyata menurut penelitian bahwa this is the analysis of PISA result. There is corroborates that literature of growth mindset that highlight as positive association. Ada korelasi positif ya antara, nah ini penting nih ya kata kuncinya, growth mindset dengan academic performance. Nih, tolong di garis bawah ini. Ternyata ada hubungan yang kuat ya, di penelitian itu bahwa antara growth mindset dan nilai academic performance. Ketika kita kebanyakan para guru mengejar academic performance untuk mahasiswa kita, siswa kita, ya, tapi justru academic performance malah rendah. Tapi ketika yang di-triggernya adalah growth mindset-nya, justru academic performance-nya tinggi. Nah, inilah yang diteliti dan akhirnya Carol Dweck sebagai penulis
pencetus buku mindset itu mendapat hadiah dari Yi dan Price. Yi dan Price itu kayak Nobel Prize, tapi khusus di bidang pendidikan. Dia diminta meneliti lebih dalam tentang growth mindset, dan Profesor Carol Dweck menerima hadiah $4 juta untuk meneliti ini, dan sekarang sudah diterapkan di 78 negara. Masya Allah. Mudah-mudahan Indonesia, saya pengennya terus mengularkan virus growth mindset pada seluruh guru, supaya apa? Ini ilmu yang bisa diterapkan dan memiliki impact besar. Kenapa? Ini adalah drive motivation scheme dari Profesor Carol Dweck, bahwa ini, ketika kita ingin siswa kita mencapai higher achievement, so you have to give perception to the students that I can get smarter. Jadi persepsi. Makanya nanti saya kasih juga teorinya Robert Rosenthal tentang harapan. Itu menarik sekali riset beliau. Dan dia tidak menanamkan ke siswa bagaimana belajar itu adalah goals, bukan nilai. Nah, tadi Bapak Dekan mengatakan benar sekali, effort make me stronger. Makanya titik tekannya itu effort praise. Tadi Pak Dekan mengatakan praise, itu artinya pujian. Yang dipuji nanti bukan kamu hebat. Oh, kamu hebat, kamu cantik, kamu keren. Enggak. Tapi pendekatannya menurut Carol Dweck adalah yang dipuji effortnya. Oh, saya suka dengan cara kamu mengerjakan bab 2. Saya tahu Anda masih memiliki banyak kesalahan, tapi saya suka dengan cara kamu menulis. Oke, nggak ada masalah. Kamu mengerjakan soal ini, ada beberapa kesalahan, hasilnya memang belum tepat. Tapi langkah 1 sampai langkah 3-nya, ini luar biasa. Bagus, coba lagi. Beda ya. Nah, ini dilakukan oleh guru-guru di luar negeri. Ya. Saya pernah jadi guru PPL di Jerman waktu itu, dan saya masih questioning in my mind gitu. Oh, kok guru-guru di sana santai, ya? Saya lihat tidak banyak ngasih tugas, tapi ternyata words-nya itu, kedekatan dengan siswa, kedekatan dengan anak, cara dia mengupgrade, cara dia menegur, menegur nggak di depan kelas, tapi dia masuk, okay, after this lesson, I want to talk to you personally. Nah, dia ngomong dengan siswanya dengan ruangan khusus. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya, I spend more time. Justru anak itu akan spare more time to work harder. Dengan pendekatan effort praise, ternyata anak-anak akan suka belajar. Aku suka dengan Pak Indra misalnya. Saya suka dengan Pak Zul. Kenapa? Karena dia memotivasi saya. Saya katakan apapun, pekerjaan apapun dihargai. Akhirnya apa? Dia suka dengan pelajaran itu, dia work harder, dia belajar lebih keras dari internal motivation. Akhirnya higher achievement itu bisa tercapai. Nah, inilah yang disebut dengan recursive process. Nah, ini taken from presentation from PERT, Program Evaluation and Review Technique Center from Stanford University. Ya, bahwa inilah proses yang harus dilakukan oleh seorang guru dan orang tua. Bahwa challenge itu akan menstimulasi otak anak. Nah, di otak kita kan ada sinap, ribuan miliaran sinap yang harus dikoneksikan. Tapi seorang guru kan nggak tahu bagaimana cara mengkoneksikan, karena kita nggak bisa melihat otak, tapi kita harus tahu bagaimana kinerja otak itu bekerja. Makanya adalah challenge and failure. Nah, di Singapura itu ada peneliti namanya Manu Kapur, yang tugasnya meneliti bagaimana mengajar dari kesalahan. Nah, makanya dia menemukan yang namanya productive failure. Failure, gagal tapi produktif. Nah, makanya kalau kita jadi guru, bisa kita membuat sebuah pertanyaan, justru disengajain salah Bapak Ibu. Salah yang direncanakan. Yang membuat otak anak tertantang. Oh, aku salah ya? Oh, ada yang salah ya? Kemudian, failure
Dan challenge ini membuat growth mindset itu bertumbuh. Ketika growth mindset-nya bagus, maka effort-nya juga akan meningkat. Jadi, sebagai seorang guru, pendidik, ya, pemimpin, nah kita harus lihat bahwa ya growth mindset itu akan meningkatkan effort. Ya, jadi apapun tugas yang diberikan, kita melihat segi positifnya. Berikan komen kita, komen yang kaitannya dengan effort. Karena ketika orang pendekatannya adalah yang dipuji adalah pribadinya, kamu pintar, maka dia akan stop berpikir dan dia merasa puas. Dan setelah itu, dalam grafik S, biasanya dia akan turun. Tapi orang yang biasa ditantang, terus effortnya di-challenge, maka dia akan meraih higher achievement. Jadi, higher achievement itu sangat erat kaitannya dengan growth mindset. Oke. Bagaimana dengan fixed mindset? Fixed mindset itu akhirnya apa? Ah, kamu hebat. Oh, aku hebat kan? Aku pinter. Aku juara. Oke? Aku nggak belajar saja, aku juara. Apalagi aku belajar. Akhirnya dia nggak belajar, Bapak Ibu. Yang dipuji effortnya, dia malah belajar siang malam. Dia kuat effortnya. Tiba-tiba yang fixed mindset reduce, turun, lower achievement. Sementara anak yang growth mindset, siswa growth mindset, karyawan yang growth mindset, dia akan meraih higher achievement. Dan dia suka dengan challenge. Dan orang yang mempertahankan fixed mindset, dia akan pertahankan pujian. Dia akan pengen dapat nilai bagus walaupun nyontek. Kenapa? Pujian yang dicari. Dia akan ingin dapatkan nilai bagus atau prestasi bagus walaupun menyikut orang, menyakiti orang. Akhirnya apa? Dia akan terus menurun karirnya. Nah, inilah recursive proses yang kita harus pelajari bahwa ini akan terjadi terus dalam diri kita, Bapak Ibu. Ini akan terjadi terus terhadap anak-anak kita. Perusahaan kita yang tentunya terdiri dari SDM-SDM yang memiliki growth mindset tangguh. Jadi Bapak Ibu sekalian, growth mindset itu bukan pelajaran. Hari ini belajar growth mindset, nggak ada pelajaran growth mindset. Ini beyond academic. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita install. Dari situlah hal-hal yang kita pelajari jadi mudah. Laptop kalau nggak diinstal Windows nggak bisa jalan, ya. Jadi inilah iOS-nya, ya. Inilah software yang harus kita tanam kepada institusi kita. Ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu dengan sebentar saya bicara, mudah-mudahan, oh, saya tahu mana kesalahan dan apa yang harus saya lakukan. Baik Bapak Ibu. Di Singapura ya sudah diterapkan desain kurikulum growth mindset. Makanya di sana pelatihan guru itu setiap pekan untuk pelatihan growth mindset. Ada lagi apa? Growth mindset parents. Ternyata nggak hanya growth mindset teacher, but growth mindset parent. Dan seluruh gurunya, dosennya itu tersertifikasi growth mindset coach. Makanya saya ngotot untuk belajar dalam ini. Dan ini diterapkan di 78 negara. Apalagi dengan kondisi pandemi begini, ya, ketika pendekatan kognitif ya itu sudah terdistorsi. Pertanyaan apapun yang Bapak berikan digunakan take home exam, all your student will access the Googles. Dia pasti bisa menjawab karena ada Bang Google, ada Mbah Google di situ. Ya. Jadi kalau kita tanamkan growth mindset, dia akan menghargai proses. Nah, makanya ini penting sekali kurikulum berbasis growth mindset. Jadi yang dinilai nanti tidak lagi kognitif saja. Bagaimana nanti ada 5 area. Nanti di tengah saya ajari. Misalnya gini, bagaimana siswa menerima tantangan. Misalnya gini, okay, now I'm going to give you homework from chapter 1 to chapter 5. Lihat responnya. Ada yang bilang, waduh pusing. Aduh, nanti aku nggak bisa scrolling Instagram. Aku nggak bisa nonton YouTube. Ada yang bilang, wow, I love it. It's a challenge for me. Nah, dan anak-anak sekarang suka dengan tantangan. Nah, kita harus tahu juga, di antara gangguan internet, tapi juga anak-anak suka tentang sesuatu yang menantang, gamifikasi. Itu sebabnya anak-anak suka main game, Mobile Legends, ya,
GTA, ya, dan seterusnya. Roblox, ya. Apa yang dicari? Tantangan. Maka gamifikasi itu biasanya naik level tuh naik 4% ke tingkat kesulitan, naik 5%. Bahkan mereka mau bayar untuk meraih kesulitan itu. Masalahnya apa? Kesulitan kita menarik atau tidak? Nah, ini yang harus kita desain. Bagaimana assessment kita menarik? Bagaimana pembelajaran kita membuat anak terstimulasi untuk belajar lebih? Masalahnya kan apa? Ya, dosen yang ngomong apa, siswanya ngomong apa, pengennya apa, sehingga tidak ada sebuah hubungan, ya, antara apa yang dipelajari dan mereka nggak ngerti aksioma daripada pembelajaran itu. Jadi harus tahu. Gitu. Nah, makanya kita harus membuat desain kurikulum berbasis growth mindset. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dikatakan Bapak Dekan, ya, bahwa mindset word anak-anak tuh harus biasa dengan kata apa? Failure, gagal, obstacle, tantangan, itu biasa tuh, ya. Mistake, oke. Bagaimana anak-anak yang salah jangan dibully, jangan dimarahin, lihat prosesnya. Nanti saya ajarkan 5 area tadi. 5 area ini penting banget, sensitif menurut Carol Dweck yang bisa nanti kita terapkan. Challenge, tantangan, feedback, difficulty, setback. Jadi biarkan kesalahan itu jadi budaya. Kesalahan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi nanti kita buat yang namanya growth mindset zone. Kalau zaman kita kan anak yang salah dibully, anak yang salah diledekin. Ya, bagaimana nanti kita bisa menciptakan sebuah lingkungan ketika anak itu gagal, anak-anak bisa mensupport di situ. Ini beyond kurikulum, gitu ya. Ada kan mungkin Bapak Ibu nonton di YouTube ya, anak yang sedang melompat gagal, teman-temannya ngasih tepuk tangan, give applause, come on, you can do it. Energinya masuk ke anak itu, dia nggak merasa dibully, ya, dia coba dan akhirnya berhasil, dan seluruh teman-temannya tepuk tangan dan mengangkat anak itu dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Itu impact-nya besar sekali buat sang anak, ya. Coba kalau pujian itu dilontarkan oleh dosen, saya tepuk tangan, saya kasih applause buat apa yang Anda kerjakan hari ini. Saya bangga dengan cara Anda menulis. Saya suka dengan cara Anda berbicara. Yang dipuji bukan orangnya, tapi bagaimana caranya. Makanya saya baca bukunya, The Praise of Great Mindset. Ada praising. Jadi ada buku yang khusus membuat frase-frase growth mindset. Tapi masih dalam bahasa Inggris, sedang saya terjemahkan. Dan insya Allah nanti saya yang pertama megang buku itu, yang versi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bangun, nomor 1 adalah mindset. Kenapa? Mindset itu kepalanya. Kalau kita maju. Kedua apa? Skill set. Yang ketiga adalah tool set. Oke, jadi kepala, mindsetnya, skill setnya, badannya, tool set kakinya. Nah, jadi dalam webinar kali ini, New Mindset, New Result. Kenapa? Karena kalau mindsetnya benar, ya bagus, resultnya juga bagus. Tadi recursive. Maka akan menimbulkan action yang berbeda. Ya, action yang berbeda apa? Ya, cara menerima tantangan, cara menerima obstacle, cara menerima kritik, ya, cara menerima atau melakukan effort, itu akan berbeda orang yang growth mindset. Beda dengan orang yang fixed mindset. Ternyata memang mindset is not a trait. Mindset bukan sifat. Dia akan berubah dari growth ke fixed ke growth. Nah, jadi bagaimana mengubah dari fixed ke growth? Ingat, kita punya suara hati, kita punya iman. Kita dialog bahwa ketika kita sedang malas, kesal, perhatikan tuh. Si growth mindset datang. Biang kerok datang gitu. Kita sadari, saya punya pilihan, growth mindset, saya sadari saya punya pilihan. Dengarkan suara hati kita, growth mindset, saya maju. Ingat kata-kata motivasi, kemudian hal-hal yang membuat Anda bergerak, hal-hal yang membuat saya maju. Ketika saya malas skripsi, saya ingat saya ingin melihat wajah orang tua saya datang ke wisuda saya, memeluk saya dan memberikan selamat. Mungkin ibu bapak saya tidak butuh uang saya, mereka hanya ingin membuat saya wisuda, misalnya. Yang membuat bergerak, ya akhirnya apa? Suara itu akan menggerakkan action Anda. Dan akhirnya akan muncul yang disebut dengan result.
Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengalami krisis makna. Ya, sukses adalah keniscayaan dan kita semua bisa sukses. Ini pengantar growth mindset dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Zul, kita adakan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum